Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik. Nah, kali ini kita bertemu dengan teknik yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena kali ini kita tidak bertatapan muka, melainkan ibu menyiapkan video pembelajaran untuk kalian. Nah, kenapa? Karena dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih menyebar di mana-mana. Oleh karena itu, kami guru-guru menyiapkan video pembelajaran sehingga anak-anak bisa tetap belajar di rumah masing-masing. Nah, bagi anak-anak yang ingin berpergian keluar, ibu pesankan untuk jangan lupa menggunakan masker. Pulangnya jangan lupa langsung mencuci kaki dan tangan kalian. Nah, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang citra Allah. Sebelum kita belajar tentang citra Allah, Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama mengenal diri kalian sendiri. Kenapa kalian harus mengenal diri kalian sendiri? Karena saat kalian mengetahui diri kalian, mengenal diri kalian, memahami diri kalian, kalian akan sungguh mencintai diri kalian, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Karena saat kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, disitulah kita mengetahui bahwa kita adalah secitra dengan Allah dan kita adalah citra Allah yang unik. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan apa itu citra Allah. Citra Allah adalah sebutan bagi manusia, baik laki-laki dan perempuan yang dipanggil untuk mewujudkan cinta Allah. Dalam 2 Korintus bab 4 ayat 4 dan Kolose bab 1 ayat 15, citra Allah yang utama adalah Kristus. Dalam doktrin Kristen, manusia adalah citra Allah untuk berkuasa atas semua makhluk sebagai wakil yang mewakili Sang Pencipta. Tugas dari manusia sebagai citra Allah selain berkuasa juga mengusahakan agar seluruh ciptaan memuliakan Allah. Keberadaan manusia sebagai citra Allah merupakan sebuah anugerah sekaligus tugas bagi setiap manusia di dalam ajaran Kristen. Bagaimana, sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang citra Allah? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ya. Nah, citra Allah ini terbagi menjadi 2. Citra Allah yang pertama yakni citra Allah yang istimewa atau khusus, dan yang kedua citra Allah yang umum. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan lagi. Ibu akan menjelaskan poin-poinnya, poin dari citra Allah yang istimewa atau khusus dan citra Allah yang umum. Mari mendengarkan. Citra Allah yang istimewa atau khusus. Setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, bahkan manusia kembar sekalipun, selalu mempunyai perbedaan. Keunikan dapat diamati dari hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadi diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bukankah sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal? Tetapi dalam menghadapi keunikan sering ditemukan 2 sikap. Yang bersikap positif akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan minder, ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain, ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga, ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidup akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Dan ada orang yang kurang menerima keunikan diri. Orang yang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi diri, misalnya operasi plastik. Orang yang demikian sering beranggapan seolah penampilan luar lebih penting. Berikutnya, citra Allah yang umum.
Istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi Tuhan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebenaran dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Bagaimana Ibu harap kalian mengerti dan memahami penjelasan tentang citra Allah yang unik yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmunya berguna dan boleh menjadi bekal untuk kehidupan kalian selanjutnya. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ibu berpesan, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi kalian dan keluarga kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!